Halo, selamat malam. Bertemu kembali bersama saya. Eh, Nama saya Pras. Saya berbicara langsung dari kanal YouTube saya, Pras Guntur Seto. Sudah agak beberapa saat saya nggak hadir karena kesibukan yang menuntut saya tidak bisa menyediakan waktu. Tapi pada malam hari ini saya hadir kembali dengan tema-tema yang saya kira tetap menarik di sekitar pemberdayaan diri dan lain-lain sebagainya. Teman-teman sekalian, tema malam hari ini yang saya akan angkat adalah sedikit berbau ilmu Jawa. Kalau bagi yang orang Jawa barangkali tema saya ini dianggap tema yang sudah sering dibicarakan, bahkan orang Jawa sudah akrab dengan tema-tema yang akan saya bawakan ini. Saya akan mengawali tema saya ini dengan sebuah cerita kecil terkait dengan budaya Jawa, khususnya budaya Jawa seni pagelaran wayang kulit. Di dalam kisah-kisah wayang kulit itu ada tokoh yang namanya Harjuna, atau bahasa Jawanya Harjuno atau Permadi, ya, sebut sajalah Harjuna. Harjuna ini adalah salah satu dari 5 orang keluarga Pandawa. Ya, dia dikenal sebagai tokoh yang amat sakti, berjiwa satria, tapi juga sangat pinandita, sangat sufi, kira-kira begitu. Istilah yang sering disebut untuk Harjuna itu berwatak satrio pinandito, artinya berjiwa satria tapi wataknya berwatak seorang resi, watak pandito atau pendeta. Oke, Harjuna sakti karena memang dia dikenal sebagai tokoh yang suka bertapa, punya kehalusan budi pekerti, dan sangat taat dengan ajaran-ajaran para leluhurnya. Nah, di sisi lain Harjuna juga seorang satria yang sangat tangguh dalam peperangan. Harjuna dikenal memiliki satu senjata ampuh, pemusnah musuh. Kalau istilah Jawa disebut sebagai pamunah satru murko. Senjata itu disebut sebagai senjata pasupati. Istilahnya senjata pasupati. Orang Jawa akrab dengan istilah pasupati ini. Saking akrabnya mereka menyebutnya pasopati. Tapi sebenarnya yang benar itu bukan pasopati, tapi pasupati. Dari mana asal senjata ini? Senjata hebat ini milik Harjuna ini dalam kisah-kisah perwayangan adalah senjata pemberian dewata. Ya, karena Harjuna sebagai seorang satria yang gemar bertapa itu banyak sekali menerima senjata-senjata ampuh
dari dewata. Sanjoto ampuh kadewatan kalau orang Jawa bilang. Nah, Pasupati ini adalah pemberian dewata karena tapanya yang hebat, lakunya yang hebat. Itulah Arjuna kurang lebih. Nah, senjata ini dikabarkan sangat ampuh, sangat tangguh. Hampir tak ada musuh yang sanggup menandingi kekuatan senjata ini. Bahkan para dewata pun pada akhirnya itu tidak mampu menanggulangi kehebatan senjata ini. Kira-kira dikabarkan seperti itu. Tapi yang paling penting adalah apa sih Pasupati ini? Apakah Pasupati ini wujudnya senjata yang memang bisa kelihatan oleh mata? Oh, enggak. Ya, senjata Pasupati ini hanya bisa diaktifkan, hanya bisa dikeluarkan, hanya bisa digunakan melalui metode meditasi, pengheningan cipta. Jadi dia bukan senjata fisik yang bisa dibawa kemana-mana, tapi dia hanya bisa dimanfaatkan, hanya bisa digunakan melalui metode meditasi. Kalau bahasa sekarang ya meditasi. Kalau bahasa dulu dalam dunia perwayangan ya disebut dengan semedi kalau orang Jawa, atau samadhi atau mahasamadhi. Nah, itulah cara agar pusaka Pasupati ini bisa dipakai. Terus bagaimana dikisahkan wujud Pasupati ini? Pasupati adalah satu senjata ampuh berbentuk panah. Ya, bentuknya seperti busur panah. Itulah Pasupati. Nah, saya ingin membuka rahasia di balik penyebutan Pasupati itu. Ya, kenapa justru dia hanya bisa digunakan dengan mengheningkan cipta atau pemusatan daya cipta? Ya, kalau dalam cerita perwayangan ini biasa, orang bisa menikmati cerita itu tanpa harus memahami makna filosofis di baliknya. Karena memang wayang itu dirancang untuk hiburan. Bagi yang ingin menguak rahasia di balik hiburan wayang itu, maka dia akan menemukan banyak sekali nilai-nilai filsafati di sana. Kalau yang mau. Tapi kalaupun tidak berminat memahami nilai-nilai filsafatinya, cukup dinikmati saja wayang itu sudah enak bagi orang Jawa. Jadi dia melulu hanya sebagai hiburan, enak dinikmati, tetap bisa membawa kepuasan bagi yang menonton. Nah, saya ingin mengajak Anda sekalian itu sedikit memahami di balik rahasia senjata Pasupati itu. Nah, Pasupati itu ternyata terdiri daripada dua kata, ya. Kata pertama menyebut pasu, yang kata kedua menyebut pati. Pasu itu artinya kening atau batuk kalau orang Jawa. Pati itu berasal dari kata-kata mati. Nah, jadi senjata Pasupati itu terkait dengan kata pasu yang artinya kening atau batuk, pati itu artinya mati. Terus apa dong kaitannya ini? Kok dikaitkan dengan senjata, dikaitkan dengan kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Nah, saya akan cerita hal ini pelan-pelan kepada Anda sekalian. Nah, teman-teman Guntur Seto yang baik hatinya, yang sangat saya sayangi, yang setia menonton unggahan-unggahan video saya, yuk kita memahami pengertian senjata Pasupati ini. Nah, dikatakan
bahwa pasu itu artinya adalah kening. Yang dimaksud kening adalah ini, kira-kira titik ruang ini, kemudian pusatnya itu ada di antara dua mata kita, jadi persisnya di sini. Nah, ini kalau dalam dunia meditasi atau di dalam dunia yoga disebut sebagai satu wilayah atau tempat cakra. Namanya cakra ajna, atau dalam istilah yang lebih sering dikenal di dunia maya ini, inilah titik mata ketiga. Kalau dalam dunia sains, inilah disebut sebagai titik kelenjar pineal. Ya, kenapa dikatakan kelenjar pineal? Karena dia berada di posisi tengah. Jadi kalau misalnya kita tarik garis lurus dari atas ke bawah, kemudian ditarik garis dari samping kanan ke samping kiri, nanti ada pertemuan persilangan. Kira-kira di sini, di dalamnya, di otak tengah kita itu persisnya, itu adalah kelenjar pineal. Yang dalam dunia sains ini masih merupakan misteri. Ya. Tapi sebut sajalah ini pineal gland atau kelenjar pineal atau mata ketiga. Mata ketiga yang dalam dunia meditasi dan yoga itu punya peran penting dalam dalam perbincangan tentang spiritualitas. Nah, artinya cakra ajna atau mata ketiga itu adalah satu titik di mana tingkat spiritual itu menjadi penting di sana. Tataran spiritual itu menjadi penting di sana. Karena disinilah letak macam-macam hal nanti pada akhirnya. Tapi saya nggak mau cerita panjang lebar di di kelenjar pineal itu, yang kalau dijelaskan cukup panjang sekali. Nanti video ini menjadi sangat panjang waktunya. Nah, pasupati itu adalah proses di mana senjata ini bisa dipakai. Ya. Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah hal sederhana. Ketika orang bermeditasi, kemudian di saat matanya tertutup, maka arah pandangannya itu di kegelapan mata itu adalah arah kening. Jadi ketika pun Anda misalnya menutup mata bermeditasi, kemudian fokus Anda berada di kening, usahakan bertahan di posisi itu. Nah, kemudian pati itu artinya mati. Mati. Nah, ketika Anda memfokuskan diri pada memfokuskan penglihatan pada kening, ketika Anda bermeditasi dengan mata terpejam itu, Anda berusaha untuk membuat kening Anda berhenti, atau pikiran Anda itu berhenti. Nah, jadi meditasi itu sebenarnya menghentikan laju percepatan dari gerak memori yang ada di pikiran kita. Kalau dia bisa dihentikan atau dikurangi intensitasnya, maka dia berhenti. Pengertian berhenti itulah pati, itulah mati. Jadi gerak pikiran yang dimatikan tapi terfokus. Nah, terfokus itu artinya pikiran Anda sedang dimatikan sementara waktu. Dimatikan dari gejolak pikiran yang macam-macam, kemudian difokuskan ke satu arah. Itulah arah yang disebut dengan mata ketiga. Di sini memiliki rahasia daya cipta yang luar biasa hebat. Orang bisa melahirkan kesaktian dari sini. Dengan daya cipta ini, orang punya satu fokus pikiran yang terarah kepada satu titik, dan itu luar biasa dampaknya dan efeknya. Itulah senjata pasupati itu. Ya, orang harus berpraktek, orang harus berlatih untuk beberapa saat agar bisa memfokuskan titik pandangnya ketika dia bermeditasi pada keningnya. Nah,
Nanti kalau soal latihannya sambil berjalan saja, tapi saya ingin membuka rahasia-rahasianya. Nah, ingat ya, bahwa kening itu adalah titik mata ketiga. Orang lain juga bilang titik titik kelenjar pineal atau pineal gland. Menurut kisah perwayangan, ketika Arjuna sudah melakukan proses samadhi atau mahasamadhi atau meditasi, kemudian daya ciptanya itu dia fokuskan, maka apapun musuh yang di depannya itu akan lebur. Cerita wayangnya begitu. Tapi sebenarnya maksudnya adalah hidup itu dibutuhkan sebuah fokus. Hidup itu dibutuhkan daya cipta yang hebat. Ya, berpikir fokus itu perlu menghentikan gerak memori di otak kita agar dia menjadi searah dan terkurangi kesibukannya. Ini tidak mudah tentunya, karena dari pengalaman saya mengajarkan meditasi ke banyak orang itu, ternyata untuk latihan fokus saja sulit. Tapi kalau fokus itu bisa dijangkau, bisa dicapai, maka banyak hal yang Anda bisa selesaikan. Apapun problem Anda, kan gitu. Kalau dalam perwayangan si Arjuna ini, siapapun musuhnya, maka musuh itu akan tunduk, akan hancur, akan bisa dikalahkan dengan mudah. Sama, kalau kita mulai bisa berpikir fokus, berpikir satu arah dengan tingkat intensitas yang tinggi, maka problem apapun yang kita hadapi, kita mudah menyelesaikannya. Anggaplah, setarakanlah dulu bahwa kalau Arjuna punya musuh fisik, musuh manusia itu kalau dalam dunia kita hari ini ya dunia luar kita ini, ya, yang macam-macam situasinya, yang kadang-kadang tidak bisa membuat kita berpikir jernih, tidak bisa membuat kita berpikir fokus. Maka tantangan kita adalah bagaimana belajar berpikir fokus, karena dengan fokus itu kita bisa menyelesaikan banyak hal. Hal yang teramat sulit pun kalau kita bisa berpikir fokus, maka kita punya energi yang penuh, kekuatan yang besar untuk bisa menumbangkan problem kita itu. Nah, ini sebuah tantangan tentunya bagi kehidupan manusia sekarang ini. Teman-teman, tentunya perbincangan kita terkait dengan ini kalau diurai begitu rupa sangatlah panjang, ya, karena tubuh kita yang satu badan ini itu menyimpan sebuah rahasia-rahasia yang luar biasa hebat. Manusia itu misalnya ya memiliki 7 cakra utama. Cakra itu pusat energi. Jadi hanya istilah saja, pusat energi. Saya akan ceritakan tentang cakra ini sebentar. Nah, cakra itu jumlahnya banyak di tubuh manusia ini, ratusan bahkan ribuan. Tapi kemudian disederhanakan menjadi 7 cakra utama. Cakra yang paling dasar itu posisinya di tulang ekor kita. Ya, di tulang ekor kita, namanya dalam bahasa meditasi dan yoga, cakra ini disebut sebagai cakra muladhara. Letaknya paling bawah di tulang ekor di sekitar perineum. Nah, dia di bawah sekali. Kemudian di atas sedikit itu 2 jari di bawah pusat kita ini itu disebut sebagai cakra svadhisthana. Dia juga punya rahasia-rahasia keampuhan sebagaimana muladhara juga memiliki rahasia-rahasia keampuhan dan keajaiban dan kadikjayaan dan macam-macam, ya. Jadi muladhara paling bawah di wilayah perineal atau di tulang ekor, kemudian naik sedikit namanya svadhisthana, kira-kira posisinya 2 jari di bawah pusat kita, ya. Nah, kemudian
naik ke arah pusat kita. Itu namanya cakra Manipura. Cakra pusat orang bilang, cakra Manipura. Saya nggak akan cerita detail dulu, saya hanya cerita namanya dulu. Jadi cakra Manipura itu posisinya di pusat kita. Nah, naik sedikit ya, kemudian di wilayah diafragma dan jantung ini itu disebut sebagai cakra Anahata, cakra jantung, gampangnya gitu. Dia juga punya kemampuan hebat, punya daya-daya hebat kalau dimanfaatkan. Ya. Nah, naik sedikit itu di ujung, di pangkal leher ini, ya, persisnya yang saya tunjuk ini namanya cakra Visuddha. Kalau diolah, kalau dikelola secara baik, juga memiliki daya-daya hebat, ya termasuk daya-daya kadikjayan dan macam-macam. Kita akan bicara soal itu nanti. Nah, setelah cakra Visuddha, ada satu cakra lagi yang disebut dengan cakra Ajna. Inilah tema kita malam ini, cakra Ajna, atau mudahnya disebut sebagai cakra mata ketiga. Tempatnya daya cipta, tempatnya ketajaman spiritual dan macam-macam kalau diceritakan, luar biasa. Hanya waktu kita tidak saat ini. Nah, setelah cakra Ajna ini ada cakra yang posisinya di luar tubuh kita. Di luar tubuh itu artinya dia tidak di bagian tubuh, dia ada di atas ubun-ubun kita ini. Disebut sebagai cakra Sahasrara. Ya. Di dunia spiritual, orang kalau mencapai tingkat cakra itu dia bisa menjadi tercerahkan, bisa menjadi enlightened person. Nah, 7 cakra yang saya sebutkan ini sebagai pengenalan saja, minimal istilah-istilahnya. Di hari-hari ke depan kita akan bicara satu persatu terkait dengan cakra ini. Nah, teman-teman Guntur Seto, ternyata cerita Harjuna yang memiliki senjata Pasupati itu sebuah kiasan yang barangkali orang Jawa sendiri kalau nggak betul-betul memahami ini, dia hanya menerima ini sebagai kisah perwayangan. Tidak, ini sebenarnya menyimpan rahasia keilmuan tingkat tinggi, menyimpan rahasia spiritualitas tingkat tinggi. Nah, intinya ketika saya mengangkat tema ini, bagi orang Jawa, pahamilah bahwa penyebutannya bukan Pasopati tapi Pasupati. Ya, Pasu itu artinya jidat, kening, cakra Ajna, ya, lokasi mata ketiga atau kelenjar pineal. Barang siapa yang bisa mengolah itu, mengaktifkan itu, maka persepsinya akan jauh lebih tajam dari persepsi orang biasa. Kecerdasannya akan jauh lebih tajam dari kecerdasan normal orang biasa. Jadi, dan banyak manfaat-manfaat yang lain. Mudah-mudahan kita tetap berada dalam situasi yang sehat. Nanti kita akan urai satu persatu kedudukan cakra-cakra itu dan termasuk bagaimana mengolahnya. Kalau Anda setia menonton video-video saya, ya, dan membagikan video-video saya ke sahabat-sahabat Anda, insya Allah Anda akan mendapatkan ilmunya. Insya Allah, ya, pelan-pelan, sepotong demi sepotong, nanti Anda akan membentuk semacam mozaik kecil menjadi sebuah kesatuan mozaik lebih besar, dan Anda akan mendapatkan kepahaman yang lengkap pada akhirnya. Memang tidak bisa sekaligus, karena video ini akan menjadi 5-6 jam. Itu artinya Anda pun menontonnya menjadi gak punya waktu. Lebih bagus kecil-kecil. Teman-teman Guntur Seto, saya pikir pesan saya malam hari ini
dalam video yang kali ini. Itu saja dulu ya, itu saja dulu agar Anda bisa memiliki persiapan untuk memahami yang lebih lengkap. Ingat ya, Pasupati, senjata Harjuna yang hanya bisa diucapkan atau digunakan itu dengan meditasi, dengan mengheningkan daya cipta, dengan semedi, dengan mahasamadhi. Posisinya persis di kening yang disebut dengan cakra ajna atau cakra mata ketiga. Dalam dunia sains ini disebut dengan lokasinya kelenjar pineal. Dia punya rahasia luar biasa, punya rahasia spiritual yang hebat sekali. Kira-kira itu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Insya Allah saya akan segera muncul lagi dengan penjelasan tentang cakra-cakra dan manfaat-manfaat luar biasa yang Anda bisa dapatkan bila mana Anda tertarik memahami dunia ini. Ya, saya tidak berpanjang kata. Mudah-mudahan orang Jawa paham dengan apa yang saya maksud. Ya, paling tidak kalau nggak paham sekalipun, Anda sudah punya langkah dasar untuk bertanya. Oh iya ya, berarti selama ini kalau nonton wayang hanya sekedar menikmati jalan cerita. Padahal sesungguhnya dia memegang rahasia penting bagi kehidupan ini. Begitu ya. Sekian. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda sehat terus, saya sehat terus. Kita berada dalam suasana yang segar bugar, penuh dengan vitalitas. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.